Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Penonton sekalian yang saya hormati, pertama mungkin saya mohon maaf kalau misalkan judulnya ini agak agitatif, tapi mudah-mudahan tidak provokatif. Judulnya hampir semua jamaah umroh sunnah berbuat maksiat di pesawat. Umrohnya sah nggak ya? Oke, mungkin sebagian besar orang punya konotasi ketika bicara maksiat itu mengarah kepada perbuatan mesum. Padahal sesungguhnya maksiat itu luas sekali. Maksiat adalah suatu perbuatan di mana kita meninggalkan perintah Allah atau melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dulu. Jadi jangan kemudian kita ngeras gitu ya. Maksudnya saya mencoba berpikir lebih luas bahwa maksiat itu tidak identik dengan mesum, tapi banyak hal kita bisa pahami yang lebih luas lagi. Jadi pengertian maksiat dalam sebuah definisi takrif had, bukan takrif rosam kalau dalam ilmu mantik. Oke, para penonton sekalian, saya coba mencoba mengelaborasi gitu. Judulnya agak serem nih, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Itu tadi maksiat. Kemudian di mana sih letak maksiatnya itu gitu? Kok ada maksiat? Di mana orang identik ketika melakukan ibadah umroh, apakah sunnah ataupun haji yang wajib gitu, itu kan identik dengan satu kesucian. Kok di sini ada maksiat? Bahkan bisa jadi semua jamaah gitu. Cuman saya nggak berani mengatakan semua jamaah, tapi takut kontroversi ataupun takut provokatif ya. Padahal bisa saja mengadakan semua itu. Saya maksud bukan kulnya bukan kul kuli, tapi kul majmu istilah dalam ilmu mantik itu. Jadi nyaris hampir semua jamaah itu melakukan maksiat. Apa sih yang diperbuat oleh jamaah sunnah, jamaah haji umroh sunnah itu perbuatan maksiat seperti apa? Oke, saya mencoba mengurai. Ketika seorang jamaah itu berangkat umroh sunnah, tentu pakai pesawat ya, sudah tidak ada kapal laut. Itu konsekuensinya ada beberapa sholat wajib yang akan tertinggal. Sedangkan sholat wajib ya hukumnya wajib. Umroh sunnah mau dilihat dari kanan, dari kiri, atas, bawah, utara, selatan, barat, timur, tetap sunnah. Apakah itu di sana ada acara tawaf, acara sa'i, tahalul, ada istilahnya itikaf di Masjidil Haram, atau mungkin di Masjidil Nabawi, tetap hukumnya sunnah. Nah, jadi ketika seorang jamaah itu berangkat ke tanah suci, ya tentu di situ ada konsekuensi sholat wajib yang tertinggal. Kita coba buktikan. Kalau dalam waktu pemberangkatan itu nyaris insya Allah aman. Insya Allah semua sholat bisa dilaksanakan. Misalkan kita coba menggunakan jam 8 pagi dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Jeddah. Anggaplah dengan boarding segala macam 10 jam. Maka hitungannya jam 8 pagi ditambah 10 saja ya dengan boardingnya. Berarti 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ya jam 6 dikurangi 4 jam lah kurang lebih, berarti jam 2 di sana masih jam Johor gitu. Jadi kita masih mungkin untuk sholat Johor atau mungkin jamak dengan qashar. Paling mungkin titik rawannya ketika berangkatnya dari airport, dari tanah air itu di atas jam 12 malam sebelum subuh gitu ya. Kita mau subuh juga belum masuk, misalnya jam 3 berangkat atau jam 2 berangkat, nah itu rawan. Itu konsekuensinya insya Allah pasti itu sholat subuh akan tertinggal, pasti akan tertinggal. Justru yang rawan meninggalkan sholat itu ketika pulangnya ya. Kita coba ya, kita buktikan ya. Misalkan berangkat dari Jeddah King Abdul Aziz atau dari Bandara Madinah misalkan jam 8 pagi misalkan, tambah 10 jam, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 berarti jam 6 ditambah 4 ya, jam 10 malam. Karena Indonesia itu lebih cepat 4 jam lebih dibandingkan Saudi. Maka ketika berangkat dari sana jam 8 pagi, di sini jam 10 malam. Otomatis sholat zuhur dan sholat asar tertinggal 2 sholat. Adapun sholat maghrib dan isya masih bisa di jamaah akhir di sini. Itulah mungkin yang coba saya sampaikan. Di mana sih bentuk maksiatnya itu? Maksiatnya bukan mesum, tapi maksiatnya meninggalkan kewajiban Allah, yaitu sholat. Sedangkan sholat itu kewajiban yang kudu, yang mau tidak mau harus dilakukan dalam keadaan apapun. Nggak bisa berdiri ya duduk, tidak mampu duduk ya sambil berbaring, terus sampai ngedipkan mata dan seterusnya. Kalau nggak bisa wudhu misalkan, ya diwudukan oleh anaknya atau ditayamumkan. Gitulah, begitu dahsyatnya wajibnya sholat dalam keadaan apapun, tidak boleh tinggalkan. Jadi mana mungkin sholat karena keadaan melaksanakan sesuatu yang sunnah bisa ditinggalkan gitu. Jadi jelas ketika benturan, ada benturan, ada pertentangan antara wajib dan sunnah, otomatis lah yang wajib yang menang, yang sunnah yang kalah gitu. Artinya idza ta'arada al-wajibu wa sunnah kudimal wajibu. Maka ketika ada pertentangan antara wajib dan sunnah, otomatis wajib yang dimenangkan. Maka konsekuensinya semestinya tetap harus sholat gitu kan, tidak bisa dikalahkan oleh sunnah. Oke. Jadi itulah mungkin bentuk maksiatnya itu meninggalkan sholat, utamanya ketika di pesawat arah pulang. Oke. Jadi di situ mungkin bisa kita pahami ya bahwa maksiatnya itu ya itu. Oke. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya itu ya ada banyak, mungkin yang ada di benak saya ada 3. 1, maskapai penerbangan menyiapkan musola di pesawat, sehingga mungkin secara graduali, segera bertahap, per 10 orang atau per 15 orang sholat di sebuah musola gitu kan, dengan cara misalkan tayamum misalkan. Nah itu juga mungkin ya nggak mudah juga, bisa nggak membawa debu ke pesawat itu kan, bahaya nggak, karena kan ibadah juga tidak bisa membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. La dororo wala diroro. Oke, nah itu mungkin masih perlu dibahas itu, kalau itu ya, itu bukan domain saya ya, pemerintah lah itu ya. Solusinya tidak masalah. Kedua, mungkin dengan cara transit, di mana waktunya masih ada untuk sholat, misalkan dari Jeddah berangkat
kemudian ini waktu asarmu ini kira-kira di bandara mana, negara mana tuh kira-kira transit, sehingga masih keburu jamaah sholat dan mereka mungkin terlaksana untuk hanya sekedar sholat. Yang ketiga, solusinya lebih mudah. Merubah niat. Jadi niatnya itu bukan niat ansih melaksanakan umroh sunnah, tapi niatnya dirubah menjadi sesuatu yang wajib, yaitu niat membantu sesama muslim yang sedang mencari nafkah, yang sedang menjalankan kewajiban fardu ainnya untuk keluarganya di bidang biro perjalanan haji dan umroh. Itu kan niat membantu sama muslim jelas hukumnya wajib. Nah, ini juga solusi dari guru saya Buya Muhtadi ya, Pandeglang. Jadi solusinya itu. Jadi niat berangkat ke sana, niatnya dalam rangka membantu sesama muslim yang sedang mencari nafkah di bidang biro perjalanan haji dan umroh. Dan insya Allah mungkin pahalanya bisa dapat dua tuh. Dapat pahala wajib menolong sesama muslim yang sedang usaha di situ. Yang kedua juga pahala sunnah umroh sunnah. Terus Pak Haji kira-kira kok bisa niatnya dua begitu ya, nggak ada masalah lah. Seperti misalkan seseorang berangkat ke Mekah dalam rangka kerja menjadi TKI atau TKW. Kemudian dia ada kesempatan untuk haji atau umroh, ya tetaplah sah umrohnya, sah hajinya gitu kan. Nggak ngaruh, jadi tidak mempengaruhi niat kita nanti ketika di mikot gitu, nggak ngaruh gitu. Jadi misalkan kita ke Bandung dalam rangka silaturahmi ke saudara, tapi sampai Bandung kita sholat, ya nggak ada masalah lah gitu. Ya sholat niat waktu sholat gitu kan. Tapi niat awalnya itu ibtidaannya itu loh. Ibtidaannya niatnya yaitu membantu sesama muslim lah yang usaha di bidang biro haji dan travel. Memang agak sedikit aneh, tapi memang itulah kita ingin merubah gitu, perjalanan itu bukan perjalanan yang sunnah, tapi perjalanan wajib gitu. Karena membantu itu perjalanan wajib, maka wajib ketemu wajib tuh. Wajib ketemu wajib, maka bisa dimaklumi, bisa dipahami bahwa ketika misalkan meninggalkan sunnah itu maaf muskilah, nggak ada masalah gitu. Misalkan contohnya nih dalam sholat, jadi ada larangan, dilarang untuk berdehem. Karena dilarang, ketika berdehem otomatis sholat itu batal. Tapi juga ada kewajiban untuk membaca surat Fatihah ya, rukun qauliyah ada Fatihah, ada salam, ada tasyahud akhir, ada salawat Nabi pada tahiyat akhir ya. Dan misalkan Fatihah saja ya. Nah, ketika seorang yang sholat itu dia berdehem ya kan, itu otomatis batal sholatnya. Tetapi ketika berdehemnya pas waktu baca Fatihah, agar Fatihahnya, kan konsekuensi Fatihah kan harus makhorijul hurufnya harus keluar, harus sesuai dengan tajwid, dan itu tidak mungkin dia kalau nggak dehem dia akan nggak muncul keluarnya suaranya serah misalkan, maka dia boleh berdehem dan tidak membatalkan sholat gitu. Artinya ada larangan ketemu dengan kewajiban gitu, tidak ada masalah gitu. Jadi istilahnya jadi netral. Sama mungkin dalam hierarki hukum negara kita ada undang-undang dasar misalkan ya. Kemudian di bawahnya nanti ada undang-undang atau perpu. Di bawahnya lagi nanti ada peraturan pemerintah. Kemudian di bawahnya lagi nanti ada Kepres. Di bawahnya lagi nanti ada Permen. Kemudian di bawahnya lagi mungkin ada Perda provinsi. Kemudian ada Perda kabupaten dan kota. Nah, itu kan hierarki hukum tuh. Ketika ada pertentangan Perda dengan undang-undang, otomatis lah Perda kalah gitu. Automatically itu. Atau ada pertentangan antara PP dengan Perpu misalkan, atau ada undang-undang, jelas lah PP itu kalah. Atau misalnya ada undang-undang yang ternyata bertentangan dengan undang dasar, kemudian ditahkik, diverifikasi oleh Mahkamah Konstitusi, tentu ketika itu jelas terbukti bertentangan maka dibatalkanlah undang-undang tersebut. Kira-kira seperti itulah.
Jadi caranya dengan merubah perjalanan itu yang tadinya sunnah menjadi wajib. Akhirnya wajib ketemu wajib akhirnya netral. Nah itulah solusinya diantaranya ya, solusinya. Jadi itu tadi Pak Haji gimana sih, kan kita kan sedang perjalanan jauh, itu kan berapa ribu kilometer. Iya memang betul bahwa perjalanan itu sangat jauh ya kan, sudah melebihi batas untuk jamaah qashar. Tapi kan namanya musafir itu ada rukhsah, ada dispensasi dari menurut syariat itu kalau memang sedang perjalanan jauh ya caranya ya dengan cara jamaah qashar. Dispensasinya itu gitu. Jadi nah ada dispensasi bagi musafir seperti itu, jamaah qashar. Dilaksanakan tidak gitu kan tidak dilaksanakan. Itu jadi soal. Jadi ini saya hanya ingin menggugah sayang gitu, saya sayang. Mungkin banyak orang yang nggak mampu nabung sekian tahun gitu kan, nabung sekian tahun untuk bisa ke tanah suci gitu kan, atau mungkin juga gimana cukup besar lah, saya pikir living cost-nya biayanya besar lah di sana. Itu sayang kalau kemudian sampai ada cacat gitu ya, sampai cacat. Terus bagaimana kira-kira hukumnya, hukum umrohnya sah apa enggak ya? Ya kalau saya melihat sih, saya mengkiaskan seperti seseorang yang sholat menggunakan sarung atau penutup aurat dari hasil menggosok ya, hasil menggosok yang artinya hasil dari menggunakan barang orang, tidak pinjam atau hasil mencuri atau gimana lah. Insya Allah sholatnya sah gitu kan, ma'al hurmah gitu, sah tapi dibarengi dengan perbuatan haram. Jadi maksudnya sayang, maksudnya ya umrohnya itu menjadi tidak mulus gitu, ada cacat gitu, jadi tidak bisa berharap terlalu lebih lah kira-kira seperti itu. Jadi ini sebagai sebuah mungkin brainstorming aja lah, brainstorming, dan jangan terlalu saya tidak ingin diyakini ini sebuah kebenaran gitu, bahwa maksudnya ya Anda mau percaya dengan apa yang saya sampaikan silahkan, tidak ada masalah. Karena saya juga dapat ini juga saya dari hasil ngaji saya ya, ke guru saya, kira-kira seperti itu. Nah jadi saya mencoba untuk dikit ya kita berbagi tentang wawasan. Jadi kullu syai' yuhtamalu biahkamil khamsah. Segala sesuatu itu tidak akan lepas dari hukum 5 tadi, hukum 5 ya. Ada wajib, ada sunnah juga ada yang muakkad, ghair muakkad. Kemudian ada makruh, kemudian ada mubah, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, kayak gitu. Nah itu urutan hierarki hukum tuh, semuanya tidak akan terlepas dari situ. Sering sekali orang tuh terjebak pada hukum asal gitu. Hukum asalnya air itu ya mubah gitu. Ya hukum asalnya air mubah, tapi dalam kondisi tertentu air itu bisa berubah hukumnya, tidak lagi jadi mubah. Ketika misalkan kita datang bertamu atau teman kita nawarin, nih saya udah beliin ini nih minuman nih, nah itu justru hukumnya bukan lagi mubah minum air itu, hukumnya jadi sunnah, menghargai teman gitu kan. Dalam satu kondisi tertentu bisa jadi hukumnya berubah lagi menjadi makruh. Ada orang yang sedang aus dahaga atau sedang puasa, kita minum air di depan mereka misalkan ya, dan kita tidak memberikan air kepada mereka gitu, itu kan juga menjadi makruh. Kemudian misalkan ada air punya orang, kita minum, berubah lagi hukumnya, tadinya mubah menjadi haram, dan seterusnya. Jadi kondisional gitu. Jadi tapi maksudnya saya ingin menyampaikan jangan terjebak pada hukum asal gitu. Jadi tergantung kondisinya, dalam keadaan tertentu bisa jadi jadi berubah hukumnya. Seperti misalkan berdagang itu mubah gitu, tapi ketika dagangnya pas waktu sholat Jumat jadi haram. Jadi karena amrun khorijiyun, amrun eksternal, dagangnya di waktu sholat Jumat, bukan amrun zatiin, bukan amrun dakhili gitu ya, bukan perkara zatnya dagang itu haram, tapi waktunya yang membuat dia haram gitu. Nah kira-kira mungkin seperti itulah
sekedar apa ya, kita ya menukar pikiran ya. Saya juga banyak keterbatasan. Sekali lagi saya tidak bermaksud memprovokasi, saya tidak bermaksud membuat sesuatu yang kontroversi, tapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang menurut saya sayang lah. Umroh begitu mahal, kemudian tercederai gitu ya, tercederai oleh sesuatu yang kita sepele lah, hanya sekedar kita dengan solusi merubah niat kan itu jadi solusi gitu. Kira-kira mungkin itu. Yang jelas bila mana ada kata-kata saya yang benar itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda temukan kata-kata saya yang tidak berkenan, yang kurang baik, itu pasti datang dari diri saya sendiri. Allah muwaffiqil aqwamit thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.